wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Tentunya baik, bukan? Kita doakan teman-teman yang hari ini tidak masuk supaya cepat sehat ya. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi kelas 6, tema 5, subtema 3, pembelajaran kelima. Tapi ingat, walaupun kita belajar dari rumah, kita tetap semangat loh, tetap patuhi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan yang terakhir, menghindari kerumunan. Lebih semangat belajarnya, mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu sebagai berikut. 1. Dapat mengidentifikasi ciri-ciri buklet. 2. Dapat menjelaskan perbedaan antara buklet dengan reklame jenis lain. Yang ketiga, dapat membuat buklet. Yang keempat, dapat menilai hasil karya buklet kelompok lain. Yang kelima, yaitu dapat mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Yang keenam, dapat membuat laporan tentang posisi dan peran Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan di lingkup ASEAN. Sedangkan materinya yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ciri-ciri buklet. Yang kedua yaitu jenis-jenis reklame lain. Yang ketiga yaitu langkah-langkah membuat buklet. Yang keempat yaitu posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Anak-anak, ini dia untuk materi yang pertama, yaitu ciri-ciri buklet. Buklet adalah lembaran-lembaran kertas yang dibukukan menjadi satu yang berisi informasi untuk menawarkan sebuah produk. Biasanya dalam sebuah perusahaan ini digunakan untuk alat promosi. Bagian-bagian dari buklet, yang pertama yaitu sampul depan, yang kedua isi dari buklet. Sampul depan berisi tentang judul, gambar, dan keterangan singkat perusahaan. Bagian isi buklet berisi informasi lengkap tentang produk yang kita tawarkan. Oleh karena itu, untuk membuat buklet dibutuhkan gambar yang menarik supaya bisa menarik minat dari pembaca. Kita bisa lihat di situ ada contoh gambar dari buklet. Selanjutnya, reklame merupakan sebuah alat atau sarana untuk mempromosikan atau menawarkan sebuah produk yang berisi gambar atau kata-kata yang menarik. Contoh dari reklame jenis lain selain buklet yaitu iklan, spanduk, poster, baliho, brosur, embalase, banner, dan leaflet. Lalu, apa sih perbedaan antara buklet dengan reklame jenis yang lain? Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa buka di blog di bawah ini, yaitu bimbinganbelajarpaktrisno.blogspot.com. Di situ banyak informasinya loh. Baik anak-anak, materi selanjutnya yaitu kita akan praktek membuat buklet. Bagaimana langkah-langkahnya? Ini dia. Yang pertama, kita siapkan kertas sesuai dengan rancangan kita atau kebutuhan kita. Yang kedua, kita lipat kertas
kertas itu menjadi dua bagian. Kita lipat menjadi dua bagian. Langkah yang ketiga yaitu kita tumpuk lipatan-lipatan kertas menjadi bentuk seperti buku. Ya, seperti ini. Menjadi bentuk seperti buku. Yang keempat yaitu kita tentukan mana yang akan menjadi bagian sampul depan dan isinya mau seperti apa sesuai dengan rancangan kelompok. Yang kelima, mulailah kita menggambar bagian-bagian dari buklet itu sesuai yang kita rancang. Yang keenam, baru kita warnai supaya buklet itu menjadi lebih menarik. Itu anak-anak untuk langkah-langkahnya. Sekarang anak-anak siap-siap untuk bekerja dalam kelompok, saling bekerja sama untuk membuat buklet. Buat semenarik mungkin dan buat sebagus mungkin. Siap untuk berkarya. Oke anak-anak, materi yang selanjutnya yaitu posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia. Oleh karena itu, kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki jumlah tenaga kerja yang sangat banyak. Lalu, bagaimana peran Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan? Salah satunya yaitu Indonesia meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya. Supaya apa? Supaya keterampilannya meningkat, pengetahuannya banyak, sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua, yaitu dengan memberikan pelatihan atau lokakarya kepada calon tenaga kerja. Yang ketiga, yaitu dengan memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan asing. Yang keempat, yaitu dengan memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Dan yang kelima, yaitu dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Untuk materi lebih lengkapnya atau lebih banyak, anak-anak bisa mencari sumber lain dari buku lain atau dari sumber internet. Cari di Google atau dicari di tempat yang lain. Jangan lupa tetap berdiskusi dengan teman, saling menghargai pendapat dari teman. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar bersama untuk menguji pemahaman dari anak-anak. Anak-anak silakan mengerjakan soal evaluasi secara online. Caranya masuk ke blog di bawah ini, bimbinganbelajarpakkrisno.blogspot.com, lalu buka soal evaluasi tema 5, subtema 3, pembelajaran 5, terus klik linknya dan kerjakan. Oke? Demikian anak-anak untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nanti hal-hal yang penting bisa anak-anak ringkas atau rangkum. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, yaitu dari pembuat buklet, sampai yang kedua, yaitu tadi tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan di lingkup ASEAN. Tentunya anak-anak sudah memahami kan? Kalau misalnya anak-anak masih belum paham, nanti bisa buka buku lagi di rumah atau cari materi sumbernya supaya anak-anak lebih paham lagi. Baik anak-anak, tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan dengan pola hidup sehat. Banyak berdoa kepada Tuhan supaya corona cepat hilang dari muka bumi ini. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.